Shalom, bertemu kembali di dalam Suara Penggembalaan. Mari kita bersahati berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang di hadirat-Mu. Kami memohon, jamahlah setiap kami, agar hidup kami senantiasa melakukan apa yang Kau kehendaki. Roh Kudus, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Seorang bernama Joyce Meyer, di salah satu buku yang ditulisnya dengan judul Pikiran adalah Medan Perang, di dalam buku itu ia mengungkapkan bagaimana harusnya kita memenangkan pertempuran dalam pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kita sebagai manusia yang memiliki natur berdosa cenderung untuk mempresentasikan dunia sebagai model. Oleh karena itu, pada saat ini kita mau sama-sama diingatkan melalui Mazmur 139 ayat ke-23 untuk kita diingatkan bagaimanakah seharusnya kita mengendalikan pikiran yang negatif. Di dalam bagian ini dituliskan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku." Siapa yang tahu pikiran saya dan saudara? Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu pikiran kita. Oleh karena itu, pada bagian ini, di dalam doanya, Daud mengungkapkan banyak hal, dan termasuk salah satunya adalah bagaimana dia menyediakan waktu untuk berdoa. Itu kita melihat di dalam hal yang pertama. Dia menyediakan waktu untuk berdoa karena dia tahu ketika dia berdoa, dia sedang membuka hatinya dan bertemu dengan Tuhan yang kudus itu. Ketika dia berdoa, dia berkomunikasi dengan Tuhan yang kudus itu. Di dalam bagian yang kedua, ketika dia memohon Tuhan menyelidiki di dalam kehidupannya, kita melihat bahwa dia tahu ketika dia memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki dia, karena Tuhan itu Maha Tahu. Daud mengalami pengalaman yang begitu luar biasa di dalam sepanjang kehidupannya, sampai dia pun juga mempercayakan bahwa dia memohon supaya diselidiki oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang Maha Tahu di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang tidak luput dari kesalahan. Dia adalah manusia yang berdosa meskipun dia dikenal oleh banyak orang. Memiliki tahta, kuasa, kekayaan, tetapi dia juga adalah orang yang berdosa. Dan yang luar biasa, di dalam bagian yang kedua ini ketika dia memohon supaya Tuhan menyelidikinya, itu berarti dia pun bersedia diselidiki. Dia bersedia untuk dikoreksi, untuk diarahkan, supaya apa yang menjadi pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan sesamanya, bisa dia kendalikan dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita bersedia untuk diselidiki oleh Tuhan?
pikiran-pikiran kita yang negatif selama ini yang ada, yang seringkali kita berpikir memang orang lain tidak tahu, termasuk orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetapi Tuhan sangat tahu. Dan seringkali kita terjebak di dalamnya. Kita begitu bertempur di dalamnya. Kita mau mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pemenang, sehingga kita memilih untuk bisa memikirkan hal-hal yang berkenan, yang membangun bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada suatu kali ada seseorang yang mengatakan bahwa setiap kali dia berbicara, dia pun membutuhkan hikmat dari Tuhan. Apa sebenarnya ketika dia bicarakan itu tidak lepas dari apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang dia lakukan itu tidak lepas dari apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tahu bahwa dia sering kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal, waktu dia mau datang di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, disitulah dia memperoleh kekuatan untuk bisa memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu akhirnya pun keluar di dalam setiap perkataan apa yang dilakukan, sehingga biarlah itu boleh menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memohon pertolongan-Mu ya Bapa, untuk kami dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus dapat mengendalikan pikiran yang negatif. Kami mau apa yang kami pikirkan itu adalah hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu tolonglah setiap kami untuk kami boleh senantiasa bersedia diselidiki, karena Engkaulah yang mampu menembus pikiran kami yang terdalam sekalipun. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah